Beriman itu adalah orang yang rajin silaturahmi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bersilaturahim. Di sore hari ini kita silaturahim sama-sama bertatap muka. Kemudian Masya Allah, dengan menunaikan hajat saudara kita, yaitu Bapak Kepala Desa Lepa-Lepa. Beliau ini ya salah satu kepala desa yang dikenal istiqomah. Setiap bulan Ramadan dia adakan acara buka puasa. Kalau dalam hadis dikatakan ini salah satu orang yang dirindukan surga. Orang yang seperti ini sebenarnya yang dirindukan surga. Jadi patut dicemburui. Wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Itu salah satu orang yang dirindukan surga. Jadi bukan lagi dia rindukan surga, tapi surga yang merindukan dia. Ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa seperti Bapak Kepala Desa Mas Hud. Sebenarnya setiap kita bisa. Nabi dalam hadisnya dia katakan, bersedekahlah walaupun sebelah biji kurma. Karena dalam satu zarah itu kebaikan Allah pasti hitung. Jadi sekecil zarah kebaikan Allah hitung. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil zarah juga keburukan Allah hitung juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kata ulama, sekecil zarah kebaikan Allah mampu. Sekecil zarah kebaikan kita buat, Allah mampukan kita masuk surga. Allah kuasa memasukkan kita ke dalam surga. Sekecil zarah keburukan kita buat, juga Allah kuasa memasukkan kita ke dalam neraka. Dah boleh kan? Ini kalau kita memberi makan orang yang puasa, satu biji onde-onde itu berapa zarah? Kita tidak bisa hitung. Satu biji doko-doko misalnya, atau jalakote, berapa zarah itu? Satu butiran sagu mutiara, itu kita tidak bisa hitung zarah berapa zarah. Coba. Apalagi kalau pada desa ini potong sapi, kita tidak bisa hitung. Makanya Allah senang. Pantas itu kalau surga itu diperintahkan untuk merindukan pada desa ini. Amin. Orang yang seperti ini walaupun tidak diminta rezekinya itu diberkahi, pasti diberkahi rezekinya otomatis. Orang yang taat kepada Allah, orang yang jalankan perintah Allah, itu otomatis rezekinya berkah. Tapi kalau orang yang jauh dari perintah Allah, biar didoakan bagaimana juga tidak berkah. Kalau orang kafir itu Pak, orang tidak mau taat kepada Allah, biar didoakan berkah, tidak berkah juga. Tidak berkah. Tapi kalau orang taat, tidak didoakan pun dia akan berkah. Kalau dia jaga sholatnya pasti berkah. Berkah. Cuma di sini perlu kita pahami bahwa kaya itu belum tentu berkah. Banyaknya harta itu belum tentu berkah. Sedikitnya harta bukan itu azab. Dia bilang, maka puasa ini membentuk itu orang yang berkah. Puasa ini membentuk orang yang bersifat dermawan, orang yang bersyukur kepada Allah. Salah satu orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah itu menggunakan hartanya untuk memberi kemanfaatan kepada manusia. Itu orang yang bersyukur. Harta yang Allah berikan kepada dia juga diinfakkan, disedekahkan kepada saudara-saudaranya. Itulah orang yang bersyukur. Nah, puasa ini membentuk orang, setiap orang dibentuk. Setiap orang beriman, setiap orang berpuasa, ini dia yang dibentuk. Sifat qanaahnya, rasa syukurnya, untuk meningkatkan rasa syukur.
Ada ulah kan? Kenapa kita katakan? Saya katakan tadi bahwa kalau kaya itu belum tentu berkah. Karena Qarun itu orang kaya. Hari-hari itu meningkat hartanya. Tapi malah dikategorikan, digolongkan orang yang diazab oleh Allah. Jadi meningkatnya harta itu belum tentu berkah. Allah kasih dia harta, malah dia malas berzakat, malas bersedekah. Tapi hartanya meningkat terus. Tidak pernah itu Qarun laknatullah alaih kita dengar bahwa hartanya itu menurun, tidak pernah. Meningkat terus, meningkat terus. Tapi tidak dikatakan orang yang berkah, bahkan orang yang diazab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dia meninggal itu ada utang, ada utang, hartanya habis. Tapi tidak ada manusia yang paling berkah di dunia ini melebihi keberkahan. Hartanya habis, Mas. Jadi kita jangan menanggapi, memahami bahwa ketiadaan harta seseorang itu berarti tidak berkah. Dari tidak ada mobilnya menjadi ada mobilnya, wah ini orang bersyukur nih. Karena tidak ada mobilnya akhirnya punya mobil, tandanya orang bersyukur. Belum tentu. Dari ada mobilnya menjadi tidak ada mobilnya, wah ini orang yang celaka. Karena dari ada menjadi tidak ada. Sementara Allah bermantap, la yusyakartum lazidannakum. Siapa bersyukur nikmatku, kata Allah, saya akan tambahkan. Kok ada mobil menjadi tidak ada? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita namanya keberkahan orang yang bersyukur itu tolak ukurnya bukan dari segi meningkatnya harta atau menurut orang yang tidak bersyukur kita jadikan tolak ukur dengan habisnya harta sehingga dia dikatakan tidak bersyukur. Tolak ukurnya bukan di situ. Karena Nabi Isa alaihissalam juga tidak ada harta, tapi termasuk dia orang yang bersyukur kepada Allah. Firaun itu orang yang kaya, punya harta, tapi tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, baik. Jadi mari kita renungkan ini puasa ini. Jadi puasa ini datang untuk membentuk sifat ini. Sifat bersyukur. Sifat bersyukur. Meningkatkan rasa syukur seseorang kepada Allah. Ini puasa datang menterbiah kita. Puasa datang setiap orang berlomba-lomba ingin bersedekah. Setiap orang ingin bersedekah. Setiap orang ingin membuka. Ini orang bersyukur. Ciri-cirinya orang bersyukur itu. Meningkatkan rasa syukur. Jadi tidak bisa dibedakan mana orang kaya, mana orang miskin. Orang kaya mau bersedekah, orang miskin juga mau bersedekah. Sama-sama dibentuk rasa syukurnya. Ini puasa. Biasa itu kita dengarkan setiap dai-dai, setiap penceramah itu angkat ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ujungnya itu la'allakum tattaqun. Agar kita itu bertakwa. Nah, ya takwa di sini mesti kita pahami. Yang takwa yang bagaimana itu yang dimaksud takwa. Jangan sampai hanya kita sekedar dengar saja. Sekedar tahu saja takwa, tapi tidak dipahami. Apakah diri kita ini sudah tergolong orang yang bertakwa, atau malah sebaliknya? Jadi takwa ini kata ulama ini dari kata takwa itu ada 4 huruf. Huruf ta, qaf, waw, ya.
Nah, puasa datang membantu sifat ini, sifat takwa. Apa itu? Satu adalah tawadu. Tawadu. Ini puasa datang ini untuk mengurangi sifat congkak seseorang, sifat sombong. Edan. Kalau orang Makassar bilang tinggi langga, tinggi hati. Selalu mau ditinggikan. Nah, puasa datang itu menetralisir ini, menghilangkan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Tawadu, karena memang tidak ada yang bisa kita sombongkan. Nyawa saja, kalau kita sudah tidak punya nyawa, biar emas semua ini rumah ini. Pak desa ini biar emas semua ini rumahnya. Kalau sudah tidak ada nyawanya, tidak ada nilainya. Jadi di dunia ini tidak ada yang bisa disombongkan. Maka puasa datang itu mengingatkan, mentarbiah, melatih kita supaya tawadu, rendah diri. Jangan selalu mau itu pindah senang kalau disanjung. Puasa datang ini menundukkan nafsu. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini sama dengan muslim yang biasa. Takwa ini adalah level yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang takwa. Semua dibantu, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, orang awam, ulama, semua dibantu. Puasa datang, semua dibantu supaya tawadu, tanpa kecuali takwa. Ini membantu sebentar. Nah, akhir-akhir Ramadan ini ya, kita bisa introspeksi diri, menghisab diri kita. Kita bisa membedakan, merasakan bagaimana sebelum kita puasa dan setelah ini melaksanakan puasa. Kita bisa merasakan. Yang kedua tadi qanaah, kita telah banyak membahas tentang qanaah. Orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah semakin meningkat ibadahnya kepada Allah. Biar hartanya meningkat kalau dia tidak taat kepada Allah, itu bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Karena di sini di ayat ini Allah kandengkan lazidannakum wala in kafartum la in syakartum lazidannakum. Bila kau syukur nikmatku kata Allah, Allah akan tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, ketiadaan harta seseorang itu bukan azab, bukan azab. Kalau ketiadaan harta seseorang itu menandakan azab, Rasulullah itu diazab. Nabi Isa itu diazab. Tapi yang diazab oleh Allah, kalau dia tidak mau menjalankan perintah Allah, inilah Allah janji inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi kita bersyukur ini banyak bersedekah. Dengan banyaknya kita taat kepada Allah, jalankan perintah Allah, Allah kasih rezeki kita sedikit, disedekahkan, dan jangan tambah. Wah, ini sedikit saja dikasih, dia sudah bisa atur, bisa ditambah-tambah ini. Tapi kalau Allah kasih kita sedikit, belum bisa kita atur. Nanti kalau kasih banyak bagaimana? Tambah lagi tidak bisa atur. Nah, ini sedikit tolong kita bagi. Jadi kalau Allah kasih kita sedikit harta, itu sudah bisa kita bagi-bagi, sudah bisa kita atur, bisa kita infakkan, sedekahkan. Allah katakan ini bisa diani, bisa ditambah-tambah rezekinya ini, bisa diatur, bisa ditambah-tambah, yang sedikit bisa ditambah-tambah. Tapi kalau Allah kasih yang sedikit, itu pun kita tidak mau bagi-bagi. Allah katakan nanti, wah ini sedikit saja belum bisa diatur, apalagi nanti yang banyak, tambah tidak bisa. Terus yang kedua adalah, yang ketiga adalah wara. Alhamdulillah kan?
Puasa ini membantu kita sifat wara, hati-hati. Hati-hati. Menjaga kehati-hatian dari segala hal, dari pembicaraannya, pendengarannya, pandangannya, makanannya, cara berpakaiannya. Ibadah puasa datang membentuk sifat wara, hati-hati. Bayangkan kita ini kalau potong ayam pakai bismillah. Yang potong orang Islam pakai bismillah. Dipotong secara sunnah. Tapi kalau puasa jangan dulu. Jangan dulu. Masih puasa jangan dulu. Nanti kalau buka pakai bismillah, tapi ayam dipotong tidak pakai bismillah. Sudah buka puasa. Waktu buka puasa, tapi ayam makanan dari sisi haram. Jangan. Istri, suami sendiri halal, tapi kalau puasa hati-hati. Tidak boleh. Puasa datang membantu sifat wara, sifat hati-hati. Dari pembicaraan, dari pakaiannya, dari pandangannya, pendengarannya, membentuk sifat wara. Kemudian yang keempat adalah puasa datang membantu sifat yakin. Terakhir kita lihat itu di Al-Quran, di kata takwa ada huruf ya, tidak pakai baris itu. Terakhir. Kata ulama membantu sifat yakin. Gini, satu hari tidak makan, kok bisa hidup juga? Sebenarnya biar bukan satu hari, biar selama-lamanya. Ashabul Kahfi itu hidup ratusan tahun tanpa makan, hidup tanpa makan. Nah, puasa datang ini, Allah mentarbiah kita. Satu hari tidak makan bisa hidup, supaya kita yakin kepada Allah. Yang hidupkan itu adalah Allah. Ada juga kadang-kadang kita kalau tidak puasa, baru jam 8 itu pagi itu kalau sudah tidak sarapan, itu lambung kita itu sudah kadang-kadang sudah naik asam lambung, sudah pedis perut kita, kena mah. Tapi di kalau puasa, masya Allah, ini membantu sifat yakin bahwa yang bisa menyembuhkan Allah, yang bisa mengenyangkan Allah, yang bisa menghidupkan juga Allah. Dengan puasa membantu sifat yakin. Ada juga yang kenyang, Allah kenyangkan dia tidur. Mimpi, dalam tidur dia mimpi makan. Bangun dari tidur kenyang. Kenyang betul. Allah kenyangkan. Jadi puasa datang membantu sifat yakin. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja. Jadi akhir-akhir masa ini, sisa berapa hari ini? 2-3 hari atau 4 hari. Kalau ada yang kita lebaran hari Jumat, berarti ya Rabu, Kamis, 2 hari lagi. Kalau hari Sabtu ya 3 hari lagi ke depan. Nah, sebelum habis ini kita menghisabah. Kita hisabah dari kita. Apakah saya ini sudah tergolong orang yang bertakwa atau bukan? Apabila Allah Subhanahu wa taala, salah satunya juga ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, memaafkan sesama muslim. Memaafkan sesama, saling memaafkan. Tadi menahan hawa nafsu, infakkan harta, nahan hawa nafsu. Kemudian ini salah satu ciri-ciri orang bertakwa juga adalah wal afina 'anil nas, saling memaafkan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ini tergolong orang yang bertakwa. Amin. Dan kita berharap kepada Allah, semua ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini Allah pandang, Allah jadikan selaku tarbiyah buat diri kita untuk mengislah, memperbaiki diri kita menjadi manusia yang ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saling mendoakan, terutama ini tuan rumah, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah. Secara umum kita semua ini mudah-mudahan juga dapat keberkahan dari Allah, sehingga semakin hari semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Amin.
Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah, salahnya daripada kekurangan dan kesalahan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.